Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial dan pemberitaan regional ramai membicarakan satu fenomena yang dianggap tidak biasa. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling stabil dan paling makmur di Asia Tenggara, justru mulai dikaitkan dengan kabar menurunnya aktivitas di sejumlah pusat perbelanjaan dan meningkatnya jumlah warga yang memilih berbelanja ke luar negeri. Di ruang publik, reaksi yang muncul pun beragam. Sebagian orang merasa terkejut, sebagian lain meragukan kebenarannya, dan tidak sedikit yang menilai informasi ini terlalu dibesar-besarkan. Namun, data yang beredar menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi yang patut dicermati. Beberapa laporan media menyebut bahwa sebagian warga Singapura mulai memilih berbelanja ke Batam karena pertimbangan harga dan kenyamanan. Disinilah muncul kontras psikologis yang menarik. Negara yang selama ini dianggap identik dengan kemakmuran, keteraturan, dan efisiensi justru mulai dikaitkan dengan pencarian alternatif belanja yang lebih terjangkau. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya apakah fenomena ini benar-benar terjadi, tetapi apa yang sebenarnya sedang berlangsung di balik perubahan perilaku tersebut, dan apa maknanya bagi Singapura maupun kawasan Asia Tenggara secara lebih luas. Untuk memahami hal ini, banyak analis menyebut bahwa fenomena tersebut tidak bisa dilihat semata-mata sebagai tren sesaat di media sosial, melainkan perlu ditempatkan dalam konteks ekonomi yang lebih panjang. Menurut berbagai laporan media regional, Singapura selama ini dikenal sebagai negara yang berhasil membangun kesejahteraan tanpa mengandalkan sumber daya alam. Sejak awal kemerdekaannya, negara kota ini mengembangkan diri sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, dan logistik internasional. Model pembangunan tersebut sering dipuji karena mampu menciptakan pendapatan per kapita yang tinggi, stabilitas politik, serta infrastruktur modern. Banyak negara di kawasan, termasuk Indonesia, kerap menjadikan Singapura sebagai bahan perbandingan dalam urusan pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Namun, data yang beredar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tekanan baru dalam struktur biaya hidup. Sejumlah laporan media ekonomi mencatat bahwa harga sewa tempat usaha, properti hunian, dan kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Dalam berbagai wawancara, pelaku usaha kecil dan menengah menyampaikan bahwa mereka menghadapi tantangan dalam mempertahankan keuntungan karena biaya operasional meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Ada indikasi bahwa kondisi ini turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Beberapa analis menyebut bahwa struktur ekonomi Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan sektor jasa menjadikan negara ini sensitif terhadap perubahan global. Ketika terjadi gangguan pada rantai pasok dunia, fluktuasi harga energi serta penurunan permintaan global, dampaknya dapat terasa hingga ke tingkat konsumen. Menurut laporan Lembaga Keuangan Internasional, tekanan tersebut dapat mempengaruhi sektor retail, pariwisata, dan usaha kecil. Dalam konteks inilah, fenomena belanja lintas negara mulai menarik perhatian. Menurut pemberitaan media di Batam, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dari Singapura, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Data imigrasi yang beredar menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah penumpang kapal feri. Beberapa analis menyebut bahwa perbedaan harga menjadi salah satu faktor utama pendorong fenomena ini. Berdasarkan perbandingan biaya hidup yang sering dikutip media, harga makanan, jasa, dan barang konsumsi di Singapura relatif lebih tinggi dibandingkan di Batam. Misalnya, biaya makan di restoran kelas menengah di Batam disebut-sebut jauh lebih rendah dibandingkan di Singapura. Demikian pula dengan jasa perawatan diri, hiburan, dan belanja kebutuhan rumah tangga. Data yang beredar menunjukkan bahwa perbedaan harga ini cukup signifikan, sehingga mendorong sebagian konsumen untuk mempertimbangkan perjalanan lintas negara sebagai bagian dari aktivitas belanja mereka. Selain faktor harga, ada indikasi bahwa aspek psikologis juga berperan. Beberapa laporan wawancara media dengan pengunjung dari Singapura menunjukkan bahwa mereka merasa belanja di luar negeri memberikan kesan nilai uang yang lebih besar. Analis perilaku konsumen menyebut bahwa ketika masyarakat menilai harga di dalam negeri tidak lagi sebanding dengan pendapatan, mereka cenderung mencari alternatif tanpa harus mengekspresikan ketidakpuasan secara terbuka.
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa Batam menjadi tujuan utama, bukan wilayah lain seperti Johor di Malaysia yang secara geografis lebih dekat ke Singapura. Menurut sejumlah pengamat ekonomi regional, perbedaan harga antara Singapura dan Johor dinilai tidak sejauh perbedaan antara Singapura dan Batam. Data perbandingan biaya hidup yang beredar menunjukkan bahwa Batam menawarkan selisih harga yang lebih besar. Selain itu, beberapa analis menilai bahwa Batam memiliki variasi pilihan pasar yang lebih luas, mulai dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern. Faktor suasana juga disebut-sebut berpengaruh. Beberapa pengamat menyebut bahwa suasana belanja di Batam dirasakan lebih santai oleh sebagian pengunjung dari Singapura. Hal ini berbeda dengan pengalaman belanja di wilayah lain yang dinilai masih menyerupai pola konsumsi di Singapura. Dalam pandangan ini, Batam tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang rekreasi singkat bagi warga negara tetangga. Dari sisi sosial, laporan media menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah Singapura menjadi salah satu yang paling aktif dalam fenomena belanja lintas negara ini. Mereka bukan termasuk kelompok berpendapatan rendah, tetapi juga bukan kelompok dengan pendapatan sangat tinggi. Beberapa ekonom menyebut bahwa kelompok inilah yang paling sensitif terhadap kenaikan harga karena pendapatan mereka tidak selalu meningkat secepat biaya hidup. Ada indikasi bahwa sebagian pelaku usaha kecil di Singapura turut terdampak karena berkurangnya jumlah pelanggan lokal. Dalam perspektif hukum, para pakar menyebut bahwa tidak ada larangan bagi warga negara untuk berbelanja di luar negeri. Menurut prinsip ekonomi pasar, konsumen memiliki kebebasan memilih tempat yang dianggap memberikan nilai terbaik bagi uang mereka. Beberapa analis etika ekonomi berpendapat bahwa ketika warga negara harus mencari kebutuhan hidup lebih murah ke luar negeri, hal tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara kebijakan harga, struktur pasar, dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, bagi Indonesia, khususnya Batam, sejumlah laporan menunjukkan adanya peluang ekonomi yang berkembang. Menurut data sektor pariwisata daerah, tingkat hunian hotel dan aktivitas pusat perbelanjaan mengalami peningkatan. Analis pembangunan wilayah menyebut bahwa jika dikelola dengan baik, arus belanja lintas negara ini dapat memberikan dampak positif bagi usaha kecil dan menengah, sektor transportasi, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, beberapa pengamat juga mengingatkan bahwa fenomena ini belum tentu bersifat permanen. Ada indikasi bahwa jika Singapura berhasil menyesuaikan kebijakan biaya hidup dan memperkuat daya beli domestik, arus belanja lintas negara dapat berkurang. Karena itu, sebagian ekonom menyebut pentingnya melihat fenomena ini sebagai sinyal perubahan dinamika ekonomi kawasan, bukan sebagai kemenangan satu pihak dan kerugian pihak lain. Dalam gambaran yang lebih luas, sejumlah analis regional menilai bahwa Asia Tenggara sedang memasuki fase baru di mana pusat konsumsi tidak selalu berada di negara dengan pendapatan per kapita tertinggi, melainkan di wilayah yang mampu menawarkan kombinasi harga, kualitas, dan kenyamanan. Data yang beredar menunjukkan bahwa mobilitas konsumen lintas negara mulai menjadi bagian dari dinamika ekonomi regional. Sejarah menunjukkan bahwa Singapura membangun kekuatannya sebagai negara yang hidup dari perdagangan dan jasa, dengan mengandalkan impor bahan baku dan ekspor produk bernilai tambah. Model ini selama bertahun-tahun dinilai berhasil. Namun beberapa pengamat menyebut bahwa model tersebut juga memiliki sensitivitas terhadap perubahan geopolitik dan kebijakan negara pemasok. Ketika kondisi global berubah, tekanan terhadap biaya produksi dan harga di tingkat konsumen menjadi lebih terasa. Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan pasar domestik besar dan sumber daya alam melimpah memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Beberapa ekonom menilai bahwa fenomena warga Singapura ke Batam dapat dibaca sebagai peluang untuk memperkuat sektor konsumsi dan pariwisata. Nilai tukar rupiah yang relatif lebih rendah sering dianggap sebagai tantangan, tetapi dalam konteks tertentu dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan konsumen asing, selama kualitas produk dan layanan tetap terjaga. Jika tren ini berlanjut, sejumlah analis memprediksi akan terjadi penyesuaian lebih lanjut dalam pola konsumsi regional. Singapura mungkin akan terdorong untuk mengevaluasi struktur biaya hidup dan kebijakan sewa, sementara wilayah seperti Batam berpotensi mengembangkan peran baru sebagai pusat konsumsi lintas negara. Namun, sebagian pengamat juga menekankan bahwa perubahan ini tidak bersifat mutlak dan masih bergantung pada banyak faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, serta respons pasar. Dalam perspektif yang lebih strategis, fenomena ini menunjukkan bahwa persaingan ekonomi kawasan tidak hanya ditentukan oleh produksi dan ekspor, tetapi juga dengan kemampuan menarik konsumen.
Beberapa analis menyebut bahwa kota-kota yang mampu menyediakan kombinasi harga terjangkau, akses mudah, dan pengalaman belanja yang nyaman akan memiliki posisi lebih kuat dalam peta ekonomi Asia Tenggara. Sebagai kesimpulan, menurut berbagai laporan media dan analisis pengamat, fenomena warga Singapura yang berbelanja ke Batam dapat dilihat sebagai indikator adanya tekanan biaya hidup dan perubahan perilaku konsumsi. Beberapa analis menilai bahwa situasi ini merupakan ujian bagi struktur ekonomi Singapura, sekaligus peluang bagi wilayah-wilayah di Indonesia yang mampu menangkap arus konsumsi tersebut. Ada indikasi bahwa ke depan, dinamika ekonomi kawasan akan semakin ditentukan oleh fleksibilitas pasar dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen lintas negara.